Assalamualaikum sahabat waktu, selamat datang di channel Demi Waktu. Channel ini akan mengulas mengenai berbagai berita terbaru dalam kacamata positif dan menyampaikan beberapa informasi yang unik dan menarik. Halo sahabat waktu, kabar gembira, Timnas Indonesia menang telak 4-1 atas Malaysia pada laga pamungkas grup B Piala AFF 2020. Duel Timnas Indonesia versus Malaysia telah digelar di National Stadium Singapura Minggu 19 Desember 2021 malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan itu diraih dengan kerja keras karena tim Merah Putih sempat tertinggal lebih dahulu sebelum berbalik unggul. Gawang Timnas Indonesia kawalan Nadeo Argawinata kebobolan setelah Kogi Leswaran Raj mencetak gol pada menit ke-13. Timnas Indonesia kemudian membalasnya dengan 4 gol. 2 diantaranya dicetak oleh Irfan Jaya, sedangkan 2 sisanya dilesakkan Pratama Arhan dan Elkan Bagot. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2020 dengan status sebagai juara grup B ditemani runner-up Vietnam. Sedangkan Singapura sang tuan rumah menjadi runner-up grup A pada perhelatan Piala AFF 2020. Dari 4 pertandingan pada babak penyisihan, mereka meraih 3 kemenangan atas Timor Leste, Myanmar, dan Filipina. Pada laga terakhir kontra Thailand, Singapura menderita kekalahan 0-2. Dari perolehan tersebut, Singapura melaju ke partai semifinal melawan Indonesia. Untuk perhelatan pertandingan sendiri nantinya akan diadakan di National Stadium Singapura. Stadion ini berdiri sejak tahun 2014 lalu yang berada di dalam kompleks Singapore Sport Hub di daerah Kallang. Selain itu, stadion ini menjadi rumah bagi timnas Singapura dan pernah menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia Olahraga Rugby pada 2019 lalu. National Stadium Singapura merupakan stadion terbesar di Singapura dengan kapasitas lebih dari 55.000 penonton. Bahkan stadion ini menjadi pusat olahraga untuk negara yang terkenal dengan patung singanya. Hal tersebut dikarenakan banyak olahraga yang dihelat di tempat tersebut seperti kriket, atletik hingga rugby. Stadion ini juga menggunakan teknologi yang dapat merubah tribun penonton. Deretan kursi paling depan atau level 1 dapat diatur ulang secara mekanis dan otomatis. Hal ini dapat dilihat ketika pertandingan sepak bola atau rugby. Tribun tersebut akan sedikit lebih maju dan menutupi lintasan atletik. Jika pertandingan atletik sedang dihelat, maka tribun tersebut akan mundur secara otomatis. Kecanggihan National Stadium Singapura tidak hanya terhenti di situ saja. Stadion ini juga memiliki kecanggihan pada sektor atap yang digunakan. Atap stadion ini terbuat dari material FT yang dapat menahan panas sinar matahari dan menjaga kenyamanan penonton. Atap stadion ini juga bisa dibuka dan ditutup. Namun, untuk melakukan hal tersebut butuh waktu sekitar 25 menit. Yang terakhir, National Stadium Singapura ini juga pernah menjadi tuan rumah turnamen permusiman International Championship atau ICC. Bahkan stadion ini sudah menjalankan 3 kali turnamen pramusim tersebut. Klub-klub besar seperti Eropa, Manchester United, Bayern Munchen, AC Milan, Juventus, Inter Milan hingga Tottenham Hotspur pernah melakukan pertandingan di National Stadium Singapura ini. Dan dikabarkan sahabat, Timnas Indonesia diragukan bisa menurunkan Egy Maulana Fikri pada laga semifinal pertama kontra Singapura Rabu besok 22 Desember 2021. Klub asal Slovakia FK Senica tersebut diprediksi baru akan tiba di Singapura pada hari ini, Selasa 21 Desember 2021.
Berdasarkan informasi yang Tempo dapatkan, Egy telah bertolak dari Slovakia pada Senin malam kemarin 20 Desember 2021. Penerbangan dari Slovakia menuju Singapura memakan waktu sekitar 23 jam. Dengan begitu, Egy diprediksi baru akan tiba di sana pada malam nanti. Setibanya di Singapura, Egy tak bisa langsung bergabung dengan skuad asuhan Shin Tae-yong. Dia harus menjalani karantina sambil menunggu hasil tes PCR untuk memastikan dia tak terkena COVID-19. Jika hasil tersebut negatif, barulah Egy akan diperolehkan bergabung dengan skuad Garuda. Dan begitu, dia dipastikan tak bisa mengikuti sesi latihan terakhir yang akan dijalankan Evan Dimas CS pada hari ini. Hasil negatif juga belum tentu memastikan Egy bisa langsung bergabung dengan Timnas Indonesia. Pasalnya, Timnas Indonesia memiliki pengalaman dengan Elkan Bagot sebelumnya, di mana dia dipaksa melakukan karantina selama 5 hari karena berada dalam satu pesawat dengan orang yang belakangan dinyatakan positif COVID-19. Padahal saat itu Elkan sudah bergabung dengan Timnas Indonesia, bahkan bermain pada babak kedua laga kontra Laos. Bek yang memperkuat klub Ipswich Town U13 itu pun harus absen pada laga penting kontra Vietnam pada babak penyisihan grup. Kehadiran Egy sebenarnya sudah sangat dinantikan oleh pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Dia sempat menyatakan berharap pemain jebolan sekolah atlet Ragunan itu bisa bergabung sebelum laga terakhir babak penyisihan grup Piala AFF 2020 kontra Malaysia Ahad kemarin. Meskipun tanpa Egy, Timnas Indonesia akhirnya bisa membungkam Malaysia 4-1 pada laga tersebut. Irfan Jaya, Pratama Arhan, dan Elkan Bagot menjadi bintang pada laga tersebut setelah menjebol gawang tim Harimau Malaya. PSSI dan FK Senika sebelumnya disebut memang sepakat bahwa Egy baru akan bermain jika Timnas Indonesia lolos ke babak semifinal. FK Senika masih membutuhkan tenaga Egy yang saat ini masuk ke skuad utama asuhan Pavel Šuster. Dia sejauh ini telah mencetak 2 gol dan 1 assist dalam 11 laga. FK Senika saat ini tengah berjuang agar tak terdegradasi ke Divisi 2 Liga Slovakia. Pada Sabtu lalu 18 Desember 2021, mereka meraih kemenangan 0-1 atas AS. FK Senika saat ini tengah berjuang agar tak terdegradasi ke Divisi 2 Liga Slovakia. Pada Sabtu lalu 18 Desember 2021, mereka meraih kemenangan 0-1 atas Amerika Serikat Tresin. Egy bermain sejak awal pada laga itu. Kemenangan itu membawa FK Senika naik ke posisi ke-6 klasmen dari 12 tim. 6 tim terbawah akan menghadapi laga playoff untuk menentukan siapa yang terdegradasi ke Divisi 2. Dengan begitu, Egy Maulana Fikri kemungkinan besar baru akan bermain pada laga kedua semifinal Piala AFF 2020 antara Indonesia melawan Singapura Sabtu mendatang 25 Desember 2021. Wah, kita saling doakan ya sahabat waktu. Semoga Egy bisa turut serta bertanding menjadi wakil merah putih kita. Dan meskipun banyak tantangan ke depan, Timnas Indonesia tetap diberikan kekuatan mengibarkan bendera merah putih, lolos final AFF 2020 dan National Stadium Singapura menjadi saksi kemenangan Indonesia dan warga tanah airnya bisa berbangga. Dan untuk sahabat waktu dimanapun berada, mohon sedikiranya untuk menyempatkan subscribe, like, dan komen video ini. Semoga berkah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.